Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, ikhwan ataupun akhwatnya, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik mendengarkan melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Kota Tauco, kanggo daerah Cianjur sareng sabudeureunana. Juga pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa sore ini untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita sudah selesai membahas bab salat istisqa, salat minta hujan. Sekarang kita masuki bab baru, bab al-libas, bab tentang pakaian, masih dalam kitabus shalah, kitab tentang salat. Jadi suatu kitab seperti kitab salat ini dalam Bulughul Maram membahas beberapa bab. Di antaranya bab libas, bab pakaian. Kenapa bab pakaian ini dibahas dalam kitabus shalah? Sebab pakaian termasuk salah satu di antara syarat-syarat sahnya salat. Salat tidak sah tanpa pakaian yang menutupi aurat. Oleh karena itu, muallif yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memasukkan pembahasan tentang libas atau tentang pakaian dalam kitabus shalah. Sebab ini kita membahas urusan agama, berpakaian yang termasuk urusan agamanya bukan model pakaiannya, bukan potongan, bukan warna, tapi berkaitan dengan sah tidaknya sebuah ibadah, yaitu salat. Dan karena itulah pakaian ini dibahas di dalam bab salat. Pakaian itu ada dua macam. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, hissiyun madiyun. Pertama, pakaian hissi, pakaian yang nyata, yang real, yang sifatnya materi. Seperti pakaian yang kita pakai ini, baju, celana, gamis, jilbab, kerudung, itu pakaian hissi madi. Hissi itu yang real, yang nyata, yang zahir. Madi itu yang bersifat materi. Ya sama yang nyata juga. Kedua ada pakaian maknawi ruhi. Pakaian maknawi yang sifatnya ruhani. Pakaian batin. Sebagaimana sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab menyatakan kalau kita tidak ingin membagi pakaian dengan dua jenis
hissi dan maknawi, boleh juga dikatakan ruh dan jasad. Karena manusia terdiri dari dua ini, ada ruhnya, ada jasadnya. Maka pakaian pun ada dua, ada pakaian yang jasadi untuk jasad, ada pakaian yang ruhani untuk ruh. Jasad membutuhkan pakaian, ruh juga membutuhkan pakaian. Wa annahuma mutalaziman. Kedua hal tadi berkaitan. Jiwa dan ruh berkaitan, pakaian jiwa dan pakaian ruhani juga berkaitan. Wan na'imul ladzi lirruhi yuhsalu bil jasad. Kenikmatan yang bisa dirasakan oleh ruh bisa diraih juga oleh jasad. Tidak hanya merasakan kenikmatan secara zahir, secara jasadi, tapi juga kenikmatan bisa dirasakan secara ruhani. Idealnya dua-duanya. Ketika jasad merasakan kenikmatan, ruh juga merasakan kenikmatan. Kadang-kadang sebaliknya, jasadnya merasakan penderitaan tapi ruhnya merasakan kenikmatan. Dan ini bagi orang yang spesial. Contoh, ketika seorang sahabat mendengar penjelasan Nabi SAW tentang keuntungan orang yang sakit, sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu melahirkan mengundang pahala. Sakit itu menyebabkan dia dekat dengan Allah. Sakit itu menyebabkan doanya dikabul, didengar oleh Allah. Sakit itu menyebabkan kemuliaannya terangkat lebih tinggi daripada sebelum. Banyaklah seabrek keutamaan sakit. Seorang sahabat sampai berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Karena kata orang Sunda mah, kabita ku keutamaan sakit. Tergiur, teriming-iming oleh keutamaan yang terkandung di dalam sakit. Maka dia berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari 3 hal. Pertama, dari sholat berjamaah. Kedua, dari jihad fi sabilillah. Ketiga, dari haji atau umrah. Sejak saat itu dia sakit benar, badannya panas. Sahabat yang dekat kepada dia merasakan hebosna panas badan. Hebos itu apa ya? Tahu hebos ya? Jadi kalau ada api yang menyala, kita mendekat, kita kahebos ku panasna. Terhebos oleh panasnya. Para sahabat yang dekat orang ini merasakan panas badan dia sampai meninggalnya. Badannya menderita tapi batinnya bahagia. Karena dia di dalam penderitaannya meyakini penderitaan itu yang menyebabkan dia digugurkan dosa-dosanya. Penderitaannya itu yang menyebabkan pahala kesabaran oleh Allah digelontorkan. Penderitaan sakitnya itu yang menyebabkan doa dia dikabul oleh Allah. Menyadari itu pasti apa? Pasti dia senang, bahagia. Seorang atlet gitu ya lari. Lari itu menderita apa enggak? Menderita, ngos-ngosan, keringetan ya, capek. Tapi dia enjoy, menikmati penderitaannya. Karena dia yakin dengan keluarnya keringat, dengan ngos-ngosan, dia akan sehat. Sel-sel yang rusak akan kembali dibangun oleh tubuh dengan sel-sel baru yang lebih kuat, lebih baik daripada sebelumnya. Orang yang angkat barbel ketika fitness sampai tiba bergeg. Tiba bergeg itu tipe perket. Mengangkat beban berat sampai jebi-jebi ekspresinya.
Itu menderita, setelah itu pegel, ngos-ngosan, keringatnya bercucuran, sampai kadang-kadang teriak, oh gitu ya. Ekspresi saja itu, menderita. Tapi dia senang, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Fisiknya menderita tapi jiwanya merasakan kenikmatan. Kadang-kadang ada yang begitu. Tidak hanya dalam urusan dunia, juga dalam urusan agama. Nabi SAW ketika sholat panjang, sampai bengkak kakinya. Apakah tidak merasa cangkel, pegal, dan kesel? Ya pasti, beliau manusia biasa. Makanya kakinya bengkak karena lamanya berdiri. Tapi jiwanya bahagia. Fisiknya menderita, tapi jiwanya mengalami kenikmatan yang luar biasa. Kadang sebaliknya ada orang yang secara fisik bahagia, tececel, teboncel, tebaret-baret acan. Itu susahnya cari terjemahnya. Tidak ada luka, tidak ada goresan, tidak ada sesuatu penderitaan atau rasa sakit yang dirasakan oleh tubuhnya, tapi jiwanya menderita. Jiwanya merasa sakit. Nah ini kasusnya banyak, ada yang ditolak cinta, ada yang ngelamar ditolak, bertepuk sebelah tangan, itu rata-rata yang kayak begitu tuh. Katanya, bukan berdasarkan pengalaman. Katanya begitu, sakit banget. Jadi antara kenikmatan yang dirasakan oleh jiwa dengan kenikmatan yang dirasakan oleh badan kita kadang selaras, kadang bertolak belakang. Kembali kepada pakaian, pakaian ada dua, hissi dan maknawi. Kedua jenis pakaian ini oleh Allah diterangkan satu kaligus di dalam satu ayat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 26, Ya Bani Adam, Qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun. Hei Bani Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat, warisha dan perhiasan. Allah menurunkan dua hal. Pertama pakaian untuk menutup aurat, yang kedua pakaian penyempurna yaitu perhiasan yang memperindah penampilan fisiknya. Ini ayat tentang pakaian lahir, pakaian hissi, pakaian zahir untuk menutupi aurat badan kita yang zahir. Lalu Allah menyatakan walibasut taqwa dzalika khairun. Sedangkan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Pakaian takwa inilah yang disebut dengan pakaian maknawi. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini. Qassamallahu ta'ala libasal hissiyya ila qismain. Qismun daruriyun labudda minhu wa huwa mayuwari sawat. Wa qismun kamaliyun zinatun wa huwa ma dzakarahu fi qawlihi warisha li'anna hadza min babil kamal wa laysa min babid darurah wa kilahuma min ni'amillahi azza wa jalla. Di dalam ayat ini Allah membagi pakaian hissi menjadi dua bagian. Pakaian zahir ada dua bagian. Pertama bagian yang doruri, yang emergensi, yang mau tidak mau. Yaitu pakaian berupa baju yang kita pakai ini mau tidak mau untuk menutupi aurat kita. Yang kedua pakaian kamaliyun, penyempurna, yang lebih memperindah, yang menjadi hiasan. Allah menyatakan warisha dan Allah menurunkan juga perhiasan. Perhiasan ini termasuk penyempurna, bukan emergensi, bukan yang pokok, bukan yang darurat. Inilah dua jenis pakaian,
hissi, pakaian zahir, pakaian yang real, yang nyata untuk badan kita. Kedua-duanya merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Di antara hikmah Allah Azza wa Jalla adalah dia menjadikan kulit manusia itu terbuka yang tidak tertutup oleh pakaian alami. Manusia lahir dalam keadaan apa? Telanjang. Adapun selain manusia berupa binatang, auratnya secara otomatis sudah tertutup oleh bulu atau rambut. Bulu atau rambut ini di dalam bahasa Arab berbeda-beda tergantung jenis dan bentuk. Ada yang disebut dengan wabrun, sufun, rishun, za'anif, dan yang lainnya. Seperti umpamanya bulu kucing, bulu gogok itu sama sejenis bulu kelinci ya. Tapi ada rambut seperti yang tumbuh di leher singa. Itu kan lebih apa? Lebih lebat. Atau rambut yang dimiliki oleh orang utan, oleh monyet, kurang serak menyebutkannya, oleh ya itulah saudara kita. Sama apa enggak? Beda ya. Yang satu panjang, yang satu pendek. Dan beda lagi dengan bulu, kita sama-sama menyebutnya bulu yang dimiliki oleh unggas. Ayam, burung, merak kayak gitu. Itu juga kita menyebutnya apa? Bulu ayam. Bulu ayam dengan bulu kucing sama tidak? Tidak sama. Tapi dua-duanya disebut bulu dalam bahasa kita. Bulu-bulu tersebut secara otomatis menjadi pakaian yang menutupi aurat mereka. Tapi manusia tidak dianugerahi pakaian alami yang langsung menempel pada tubuh. Apa maknanya? Kenapa Allah Azza wa Jalla pertama melahirkan manusia dalam keadaan butuh pakaian luar? Dan kenapa Allah Azza wa Jalla menyebut ada pakaian batin? Hikmahnya adalah min ajli ayya'lamal insan annahu muftaqirun ila libasil ma'nawi kama huwa muftaqirun ila libasil hissi. Fatadhakkaru lihajatihi ila hadzal libas annahu aidan muhtajun ila libasil ladzi huwa khairu minhu wa huwa libasut taqwa wa hadza min jihah. Untuk menyadarkan manusia, agar manusia tahu kalau secara zahir, secara fisik dia membutuhkan pakaian untuk menutup aibnya, untuk menutup auratnya, untuk menutup bagian yang sangat malu untuk dilihat orang, dia pun harus sadar sebenarnya dia pun membutuhkan pakaian batin yang lebih baik daripada pakaian lahir. Karena batin juga punya apa? Punya aib. Batin juga punya aurat yang harus ditutup. Pakaian inilah yang disebut dengan pakaian takwa. Ini yang pertama. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, wa min jihatin ukhra, anna ghairal insan laisa lahu aqlun yuhtada bihil ihtida'il kamil ila tahsili libasi. Wa in kana ba'dal ahyan rubbama idza usiba bisyai'in yahuttu sya'rahu wa rubbama innahu yuhawilu ayattakhidha minal ash'ar. Kedua, selain manusia seperti binatang itu tidak berakal. Binatang itu tidak mampu untuk membuat pakaian untuk dirinya bila dia tidak diberikan pakaian alami. Sekalipun ada sebagian dari binatang yang merubah pakaian luarnya, merubah kulitnya. Orang Sunda bilang megar. Ada yang tahu bahasa Indonesia megar? Seperti siapa? Ular. Ular suka megar itu ganti kulit. Kalau sudah makan, kenyang gitu mungkin
korban yang dia makan 2-3 kali lipat lebih gede daripada dia, langsung disamualkan, dilegleg, diterei, tanpa dikunyah, tanpa dicapek, ditelan. Nah, ditelan. Setelah itu dia diam selama beberapa lama, bisa harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Setelah pencernaannya beres, dia megar ya. Apa megar teh? Ganti kulit. Ada yang seperti itu. Secara insting, secara alami, ada yang seperti itu. Tapi manusia diberi akal, kemampuan untuk mencari sendiri pakaian yang dipergunakan untuk menutup auratnya. Itulah perbedaannya. Walhasil, pakaian adalah sebuah kebutuhan pokok bagi manusia. Baik pakaian untuk menutupi aib-aib zahir ataupun untuk menutupi aib-aib batin, yaitu ketakwaan. Dan salah satu di antara wujud dipakainya libasut takwa atau pakaian takwa untuk menutupi batin kita adalah dipakainya pakaian luar. Orang yang tidak pakai pakaian luar, dia berarti tidak memiliki pakaian batin. Keluar umpamanya ditata ranjang, maka dipastikan batinnya pun tidak pakai pakaian. Dia tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa dengan cara mengumbar aurat zahirnya kepada manusia. Inilah dua jenis pakaian, pakaian lahir dan pakaian batin. Pakaian lahir penting, tapi yang lebih penting lagi adalah pakaian batin, yaitu berupa apa? Ketakwaan. Ketakwaan inilah yang akan mengikis, menutupi aib-aib kita yang batin. Aib batin itu contohnya syirik, kufur, bid'ah, syahwat, syubuhat. Itu bisa dihilangkan, dikikis sedikit demi sedikit, ditutup oleh ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hukum asal pakaian adalah halal. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di muka bumi ini. Jadi semua yang akan ada di muka bumi semuanya halal bagi kita. Tidak ada yang haram, ya. Kecuali beberapa yang diharamkan oleh dalil yang mengkhususkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia tetap halal. Baik itu pakaian ataupun makanan ataupun benda apapun yang mau kita manfaatkan, semuanya untuk kita. Allah menyatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi untuk kalian halal. Tidak boleh mengharamkan sesuatu di muka bumi tanpa dalil. Di antara yang Allah ciptakanlah pakaian. Maka termasuk ke dalam keumuman ayat ini. Juga dalam surah Al-A'raf 32 Allah menyatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan oleh Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki-rizki yang baik. Gak boleh kita mengharamkan sesuatu tanpa adanya dalil. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh yang ada di muka bumi, baik makanan termasuk pakaian, halal bagi kita. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, barulah pakaian tersebut menjadi haram. Di antara yang diharamkan dari pakaian ada haram secara umum untuk seluruh manusia dan jin, laki ataupun wanita. Ada yang pengharamannya bersifat permanen,
ada yang bersifat sementara, ada yang dikhususkan untuk sebagian orang tapi halal bagi sebagian yang lain. Contoh pakaian yang diharamkan adalah emas, perak, sutra khusus bagi laki-laki. Pengharamannya dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih yang nanti hadis-hadisnya akan kita bahas. Maka haram semuanya bagi laki-laki tapi halal bagi siapa? Bagi perempuan. Apapun bentuk emas yang dipakai baik oleh laki-laki, baik cincin, gelang, kalung, anting, jam tangan, dan seterusnya. Kalau itu terbuat dari emas, dari perak, dan dari kain sutra, maka haram. Kedua, yang juga diharamkan adalah pakaian yang sifatnya tasyabbuh. Baik tasyabuh dengan orang-orang kafir, maknanya adalah menyerupai pakaian yang memang khas dipakai oleh orang kafir. Baik khasnya itu karena bagian dari ritual agama mereka ataupun bukan ritual agama mereka, tapi itu khusus spesial kebiasaan orang kafir. Maka tidak boleh. Seperti contoh, kalau umpamanya di antara ikhwan di sini ada yang ditakdirkan suatu saat ziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem. Di sana ada ziarah-ziarah ke beberapa tempat bersejarah. Usahakan niat kita ke sana hanya untuk sholat di Masjidil Aqsa. Karena sholat di sana lebih utama dibanding masjid yang lainnya. Berapa kali lipat? 1000 mah di Masjid Nabawi. Berapa kali lipat? 100 salah. 500 ada yang berpendapat seperti itu tapi dhaif. Yang benar 250. Berdasarkan sabda Nabi SAW ketika para sahabat bertanya mana yang lebih afdal sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Masjid Aqsa, Nabi SAW menyatakan sholat di masjidku ini 4 kali lipat lebih utama daripada sholat di Masjid Aqsa. 4 kali lipat berarti berapa? 1/4 ya. Berarti 250 kali lipat. Tujuannya ke sana. Adapun yang lain-lainnya sambilan. Usahakan setiap zuhur asar ke Masjid Aqsa. Di antara tempat yang diziarahi adalah masjid-masjid yang dibangun oleh salah seorang jenderal kebanggaan kaum muslimin Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Beliau membangun beberapa masjid di sana, di Yerusalem. Dan diberi nama dengan masjid para nabi, ada Masjid Daud, Masjid Ibrahim, Masjid Nabi Yunus, Masjid Nabi Musa. Dan di setiap masjid ada makom. Tapi makom di sini berbeda dengan makom Ibrahim. Kalau makom Ibrahim di mana? Di Mekah, di dekat Ka'bah. Makom di sana tempat berdiri. Berupa batu. Yang dahulu diinjak oleh Nabi Ibrahim. Tempat beliau berdiri ketika membangun Ka'bah. Sampai sekarang ada diabadikan. Di sana disebut makom Ibrahim. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Bukan makam. Ingat, bukan kuburan, tapi makom itu tempat berdirinya. Di Masjidil Haram tidak ada kuburan. Adapun makom yang ada di Yerusalem, makom tersebut adalah monumen yang bulat, besar, berbentuk seperti peti mati gitu, tapi terbuat dari entah batu atau apa. Sebagai tanda bahwa dahulu Nabi Daud pernah tinggal di sana. Demikian juga makam Nabi Yunus di Masjid Nabi Yunus. Sebagai monumen bahwa Nabi Yunus pernah setahun tinggal di sana. Lalu pergi, lalu didirikan masjid oleh Salahuddin Al-Ayyubi di sana. Dan diberi Masjid Nabi Yunus dan makam Nabi Yunus. Orang awam banyak menyangka ini kuburan.
Lalu berdoa menghadap kuburan, sholat menghadap kuburan Nabi Yunus. Padahal imamnya di sana sudah menyatakan ini bukan kuburan makam. Kuburannya di Irak, bukan di sini. Ya. Nah itu dulunya masjid, tapi oleh orang-orang Yahudi Zionis, ahlakahumullah, masjid-masjid tersebut 60% direbut. Dikuasai oleh mereka dan dirubah menjadi sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya apa? Orang Yahudi. Termasuk Masjid Nabi Daud. Kalau kita, tapi itu jadi objek wisata, banyak turis ke sana. Kalau kita masuk ke sana, kita harus memakai topi yang disediakan. Topi khusus untuk orang Yahudi. Celak sedikit, sehingga batok gitu tanya. Tahu pernah lihat batok kepala, batok kelapa? Tapi terbuat dari kain, seperti topi, plek, hanya di embun-embunan anak hungkul. Embun-embunan tuh, ubun-ubunnya, plek sedikit di sana. Ada talinya biar nggak jatuh. Itu khas pakaian aksesoris yang dipakai oleh orang Yahudi ketika ibadah. Haram memakainya. Tidak boleh. Masuk ke sana juga nggak boleh. Itu betul-betul murni tempat ibadah mereka. Tapi dijadikan sebagai kunjungan wisata. Semua wisatawan boleh masuk. Nggak boleh masuk ke sana. Nggak boleh juga memakai itu. Itu diharamkan. Karena apa? Tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Ahlakahumullah. Jadi kalau itu pakaian menjadi ciri khas orang-orang kafir tidak boleh. Termasuk juga tasyabuhnya dengan lawan jenis. Laki-laki memakai daster. Laki-laki memakai jilbab. Laki-laki memakai kebaya atau yang sejenisnya yang menjadi ciri khas pakaian wanita atau malah memakai pakaian wanita. Itu tasyabuh dengan wanita maka tidak boleh, diharamkan. Ini yang kedua. Yang ketiga yang juga diharamkan dari sisi berpakaian, israf dan tabdzir serta menyia-nyiakan harta. Ini juga diharamkan berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah termasuk saudara-saudaranya setan. Dan menjadi saudara setan diharamkan secara mutlak. Umpamanya yang israf itu adalah melebihkan bahan yang sebenarnya cukup dengan 1 meter, dia sengaja dengan 2 meter. Umpamanya dia cukup dengan yang sederhana tapi dia hiasi sehingga rame gitu ya, dipasang aksesoris ini, aksesoris itu, sehingga seperti toko berjalan. Sehingga jalan pun seperti susah dan berat. Maka itu israf, itu mubadzir dan termasuk hal yang terlarang secara syar'i. Itu 3 dawabit, 3 batasan haramnya dalam hal berpakaian. Pertama, dari emas, perak, dan sutra bagi laki-laki. Yang kedua adalah yang tasyabbuh dan yang ketiga adalah yang israf. Itu yang hukum asalnya haram. Kadang ada yang hukum asalnya halal tapi diharamkan karena proses. Seperti umpamanya berjudi dengan taruhan pakaian. Berjudinya haram, maka taruhan pakaian yang didapat juga haram. Seperti umpamanya pakaian yang dicuri lalu dipakai, maka mencurinya haram, hasil dari mencuri berupa pakaian juga haram untuk dipakai. Maka itu mah haram karena sebab. Bisa nggak jadi halal? Bisa untuk sebagian kasus seperti mencuri, kembalikan lalu beli. Maka ketika yang dicurinya ridho memaafkan, maka menjadi halal bagi kita. Lalu kita bayar harganya. Inilah
muqaddimah tentang bab libas atau bab tentang pakaian. Kita masuki hadis yang pertama di dalam bab ini. Hadis ini diterima dari Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira. Rawahu Abu Daud wa asluhu fil Bukhari. Kata Nabi SAW, pasti akan muncul dari kalangan umatku beberapa kaum yang menghalalkan al-hirra dan al-harir. Al-hirra maknanya adalah beberapa ulama ikhtilaf. Pertama itu perzinahan, hubungan bebas. Al-hirra itu kebebasan bergaul. Sehingga terjadinya perzinahan. Sehingga nanti suatu saat akan ada orang yang menghalalkan perzinahan. Kedua, ada lagi yang mengartikan al-hirra adalah qubulul mar'ah. Al-hirra itu, ini mohon maaf agak sedikit vulgar ya, tapi harus dijelaskan, menggauli istri yang sah, tapi dari arah duburnya. Ini haram, tidak boleh. Tapi nanti suatu saat ada yang menghalalkan. Itu makna yang pertama. Kedua, yang dimaksud akan dihalalkan perzinahan atau menggauli wanita bukan di farajnya, maknanya bukan berarti pelakunya menganggap itu halal. Tapi maknanya adalah merajalelanya perzinahan sehingga menjadi sesuatu yang lumrah, yang biasa, seolah-olah itu sesuatu yang wajar dan halal. Walaupun si pelakunya tidak mengharamkannya, tidak menghalalkannya, dia masih meyakini haramnya, masih meyakini itu berdosa, tapi karena seringnya, lumrahnya, sudah umum, dia tidak lagi merasa malu. Kalau umpamanya di negeri-negeri kafir di Eropa dan Amerika, prostitusi itu legal. Pekerjanya di sana digaji, bukan berdasarkan transaksi kesepakatan, tapi digaji. Dan orang yang masuk ke sana sudah tidak dianggap aib. Bebas saja seperti orang jajan makanan begitu, masuk keluar restoran manapun asal punya uang dan dibayar, kita kan tidak menganggap aneh dan aibnya. Paling menganggap, oh itu orang banyak duit masuknya ke restoran itu, paling begitu. Tapi tidak dianggap aib. Nah di sana masuk ke daerah prostitusi itu dianggap lumrah dan biasa. Tapi kalau di negeri yang mayoritas muslim seperti Indonesia masih aib apa enggak? Iya masih aib lah ya. Masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Suatu saat itu akan dianggap lumrah dan biasa. Akan muncul dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan perzinahan dan menghalalkan sutra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tapi asal hadis ini adalah dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5590. Dalam Sunan Abu Daud hadisnya nomor 4309 dan sanad hadis ini sahih. Ada beberapa faedah atau beberapa kata yang harus diterangkan terlebih dahulu sebelum kita membahas faedah dari hadis ini. Yang pertama, layakunanna.
Layakunanna ini asalnya layakunu. Asalnya yakunu, akan muncul. Fi'il mudhari dari kana yakunu. Tadinya yakunu. Masuk huruf la, jadi layakunu. La-nya pendek. La-nya di sini disebut lam taukid. Artinya pasti. Artinya sungguh-sungguh. Kedua, dimasukkan huruf nun di akhirnya berubah menjadi layakunanna. Huruf nun di sana juga disebut dengan nun taukid. Yang tadinya rafa, yang tadinya PS non PST, yang tadinya dhammah layakunu dinasobkan karena bertemu dengan huruf nun taukid. Layakunanna. Maka makna layakunanna pasti akan muncul di akhir zaman. Ini sebuah kepastian yang ditekankan oleh Rasul SAW dengan 2 kali. Ini yang pertama. Kedua, akwam jamak dari kaum. Kalau kaum kadang-kadang oleh Allah di dalam Al-Quran dimaknai dengan laki-laki. Kalau Al-Quran menyebut kaum artinya laki-laki tanpa wanita. Sebagaimana dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-11, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairan lahunna minhunna. Kata Allah, hai orang-orang beriman, janganlah kalian sebagian kaum mencela sebagian kaum yang lain. Coba boleh jadi kaum yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Kaum yang dimaksud di sini laki-laki. Kenapa? Karena di ayat atau di kalimat selanjutnya masih di ayat yang sama, wala nisa'um min nisa, wanita juga jangan mencela sesama wanita. Makanya kaum yang dimaksud tadi adalah laki-laki. Wanita juga jangan mencela sama wanita sebab boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Berdasarkan hal inilah maka makna dari layakunanna min ummati aqwamun akan muncul dari kalangan umatku beberapa kaum, maknanya orang laki-laki yang menganggap halal terhadap perzinahan dan juga menganggap halal terhadap sutra. Ini kata yang kedua. Kata yang ketiga, al-harir. Al-harir bahasa kitanya adalah sutra. Al-harir adalah kain yang spesial, yang istimewa. Yang dibuat dari bahan yang spesial, yang susah. Karena susah dan bagus menjadi mahal dan menjadi kebanggaan serta dijadikan sebagai hiasan bagi orang-orang yang memakainya. Karena itu hiasan maka diharamkan bagi laki-laki. Ya. Baik sutranya itu murni 100% ataupun campuran. Sebagaimana emas dan perak diharamkan baik murni ataupun campuran. Makanya kalau umpamanya kan suka ada orang yang suka jualan sarung. Ya, ini sarung ini dari sutra gitu kan. Makanya mahal, berapa mang? Oh ini mau mahal 1 juta. Enggak, kenapa? Kalau murni dari sutra enggak boleh, haram. Oh enggak murni, campuran. Nah, mulai dia turun. Mulai aslinya keluar. Agar si konsumen tetap beli. Lalu kita katakan, campuran juga enggak boleh. Pokoknya kalau ada unsur sutranya tetap haram. Baru dia buka rahasia. Sebenarnya bukan sutra. Hanya diaku-aku sutra karena lembutnya sama sutra. Bahannya bukan kok, ayo beli. Kekehnya, ada saja cara untuk ngelesnya. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita jelaskan. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam.
Faidah pertama, yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayakunu min ummatihi may ya'tuna fahisyata zina mustahillaha. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW mengabarkan di kalangan umatnya akan ada orang nanti yang menghalalkan atau melakukan perbuatan zina dan menghalalkannya. Ini yang pertama. Kedua, wa yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annahu sayakunu min ummatihi may yalbasul harir minar rijal mustahilina lubsaha wa yubihu zina. Wa qad waqa'a ma akhbara anhu sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya anzimatud duwali allati tad'i al-islam tubihu az-zina wa taj'al lahu aswaqan wa mahallat khassah wa ta'khudhu 'ala al-mumammasat ad-dara'ib. Wa tuqarriru lahunna al-atibba wa tasmuluhunna bi'inayatiha as-sihhiyah wal ijtimaiyah wa hahumur rijal mimman yad'una al-islam yalbasuna adh-dhahab wa ya'kuluna wa yashrabun fi awanil fiddah fil fanadiq ar-raqiyah wal hafalatil kabirah wa yalbasuna al-harir mustahilina kulla dhalik. Kedua, hadis ini pun menerangkan bahwa Nabi menjelaskan akan muncul di kalangan umatku orang yang memakai sutra dari kalangan laki-laki karena menghalalkan memakainya, membolehkan zina. Dan apa yang diramalkan oleh Nabi SAW benar-benar sudah terjadi. Bukan diramalkan, yang dinyatakan oleh Nabi itu benar-benar terjadi. Contoh ini ada anzimatud dauli. Peraturan pemerintah yang mengaku muslim melegitimasi perzinahan, meresmikan, membolehkan, memberikan izin terhadap tempat-tempat prostitusi dan menarik pajak dari hal itu, menyediakan tenaga medis untuk memelihara kesehatan para pekerja yang ada di sana dan mempersiapkan terapi sosial bagi para pekerja tersebut. Dan ini sikap yang sama dengan menghalalkan hal tersebut. Ada juga para laki-laki yang mengklaim dirinya muslim tapi memakai emas, makan dan minum dari tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Wajannya atau piringnya atau cangkirnya terbuat dari emas. Mereka melakukan itu di hotel-hotel berbintang. Mereka melakukan itu di pesta-pesta besar. Dan mereka memperindah penampilan dirinya dengan memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra, seolah-olah itu halal semuanya bagi mereka. Dan ini sudah terjadi. Itu yang kedua. Ketiga, inna istihlala syai'in min hadhil umur allati ulima tahrimuha min ad-din bid-darurah wa takdzibun lin-nususil waridah fi kitabillah. Ats-tsabitah an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man kadzdzaba tilka an-nusus fa huwa kafirun kharijun anil millatil islamiyah. Ketiga, sesungguhnya menghalalkan sesuatu perkara tadi yang jelas-jelas haramnya berarti mendustakan nas-nas yang ada dalam kitab Allah tentang hal itu. Mendustakan sunnah Nabi SAW yang sahih tentang hal tersebut. Dan siapa yang mendustakan nas baik Al-Quran ataupun hadis, dia kafir keluar dari agama Islam ini. Walaupun dia tidak berbuat. Orang umpamanya ada yang menghalalkan perzinahan walaupun dia tidak berbuat, tidak berzina, tapi meyakini kehalalannya, dia kafir, keluar dari Islam. Agak mending bukan berarti boleh ya.
Agak mending orang yang berbuat zina tapi dia merasa berdosa dan meyakini keharamannya. Agak mending karena itu tidak mengakibatkan kafir keluar dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Adapun menghalalkan apa yang Allah haramkan secara qat'i menyebabkan orang tersebut kafir murtad keluar dari Islam walaupun tidak berbuat. Karena apa? Karena amalan hati lebih diperhatikan oleh Allah daripada amalan zahir. Berzina amalan zahir, tapi amalan hatinya dia meyakini keharamannya dan berdosa. Itu tidak kafir, tapi dia berdosa besar. Tapi orang tidak berbuat, tidak berzina secara zahir, tapi batinnya memiliki amalan yang busuk, yaitu menghalalkan perzinahan tersebut. Dan amalan hati itu yang lebih dilihat oleh Allah Azza wa Jalla daripada amalan zahir. Nabi SAW menyatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisikmu, rupamu atau hartamu, zahirmu. Yang Allah lihat hanyalah hatimu dan amal-amal yang lahir dari hati tersebut. Ya. Adapun Nabi SAW menyatakan min ummati, akan muncul dari kalangan umatku. Kalau umatku berarti dianggap masih muslim. Tidak murtad, tidak keluar dari ajaran Islam. Tapi kenapa barusan Syekh Al-Bassam menegaskan dia keluar dari Islam? Padahal Nabi SAW masih menyatakan umatku. Dijawab, wa qauluhu min ummati yuhtamalu ahadu amrain. Adapun ucapan Nabi min ummati ada dua kemungkinan. Salah satu di antara dua kemungkinan. Pertama, imma annahu samma minal ummah bi'itibari ma sabaqa qabla istihlalihi li hadhil asya. Wa hadha jaizun lughatan bi'itibari makana ka qauli ta'ala wa'tul yatama amwalahum. Pertama, Nabi SAW menyebut umatku, itu maknanya masih diakui sebagai umatku sebelum dia menghalalkannya. Dan ketika mengharamkannya sudah lagi bukan umatku. Dan secara bahasa itu sangat mungkin. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, wa atul yatama amwalahum. Berikan kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Ini memberikan harta kepada anak-anak yatim sebagai hak yang memang diperuntukkan bagi anak-anak yatim. Sudah diperintahkan padahal belum saatnya untuk diberikan. Nanti nunggu si anak yatim itu apa? Baligh dulu. Nah, oleh karena itulah ketika sudah balik maka dia bukan anak yatim lagi. Disebut anak yatim sebelum dia balik, dan setelah balik dia bukan lagi anak yatim. Tadi juga begitu umatku sebelum dia menghalalkan. Setelah dia menghalalkan maka bukan lagi bagian dari umatku. Ini yang pertama alasan perlu. Kedua, wa imma annahu min ummatid da'wati faqat wa laysa min ummatil ijabah. Maksud umatku di sini adalah umat dakwah dan bukan umat ijabah. Umat ini, umat manusia secara keseluruhan terbagi kepada dua. Ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Adapun ummatul dakwah adalah kaum manusia yang wajib didakwahi untuk diajak Islam dari kalangan orang-orang kafir. Itu juga disebut umat Nabi SAW, tapi ummatul dakwah. Adapun orang-orang yang sudah memenuhi ajakan ini, orang itu sudah taat, tunduk, patuh, masuk ke dalam ajaran Islam dan melaksanakan seluruh syariat Islam secara benar, itu disebut ummatul ijabah. Baik ummatul dakwah maupun ummatul ijabah, dua-duanya disebut umat oleh Nabi SAW. Hanya dibedakan, kalau orang muslim disebut ummatul ijabah, kalau orang kafir disebut ummatul dakwah.
Maka yang dimaksud umatku akan ada yang menghalalkan ini maksudnya adalah umat dakwah dari kalangan orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Faidah keempat atau poin terakhir, al-haditsu fihi bayanu mu'jizatin min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu min ummati wa lam yujad illa fil azminatil akhirah allati taghat fiha akhlaqul faraj ala akhlaqil ummatil islamiyah fa wujidat hadhil umur fil biladil lati yadda'i qadatahal islam fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam hadis ini terkandung salah satu bentuk mukjizat Nabi SAW. Karena Nabi menyatakan akan muncul dari kalangan umatku. Saat itu belum. Tapi nanti umat ini umat di akhir zaman. Akhlak asingnya telah lebih mendominasi daripada akhlak Islamnya. Lalu muncullah perkara-perkara buruk tadi di negeri yang mengaku mayoritas Islam. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah yang diterangkan dalam hadis ini juga sudah terjadi di Indonesia? Iya, padahal Indonesia adalah negeri dengan umat Islam terbesar di dunia. Ya, tapi ini terjadi dan benarlah apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cukup sampai di sini saja dulu. Pembahasan hadis ini belum selesai. Nanti kita akan membahas aspek fikih dari hadis ini. Tapi waktunya tidak memungkinkan, nanti kita akan terangkan kembali di hari Jumat atau Sabtu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kita masuki sesi tanya jawab. Benarkah Nabi SAW memakai cincin dan terbuat dari apa? Benar. Terbuat dari apa? Perak dan batu ali, ya. Dan di sana ada cap apa namanya? Cap kerasulan. Yang tulisannya adalah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dipakai sebagai apa? Stempel ketika membuat surat ke raja-raja yang dikirimi surat untuk diajak kepada Islam. Karena di zaman itu surat tidak akan dianggap kecuali kalau ada stempel. Maka Nabi SAW membuat stempel yang berupa cincin. Setelah Nabi wafat, stempel itu turun ke Abu Bakar. Abu Bakar ke Umar. Umar ke Uthman. Ketika di zaman Uthman, cincin tersebut hilang, masuk ke dalam sebuah sumur. Satu ikhwan, satu akhwat. Saya penjual perhiasan dan menerima order membuat perhiasan. Bagaimana kalau ada pria memesan perhiasan emas untuk dirinya? Ini sudah berapa kali dan saya sudah membuatnya. Bagaimana ya Ustaz? Pertama, belum tentu untuk dirinya, mungkin untuk istrinya, adiknya atau ibunya. Saya juga pernah beberapa kali ke toko emas membeli, menjual, menukar, suka. Ya saya sebut untuk siapa dan dia nggak bertanya. Tapi bukan untuk saya. Jadi kalau umpamanya kemungkinan ini untuk istrinya atau wanita lain, ibunya atau adik kakaknya atau siapa saja, atau untuk calon istrinya, maka boleh kita jual tanpa harus bertanya, Mas ini untuk siapa? Nggak perlu. Ya. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, tangan aurat sholat atau bukan? Maksudnya sholatnya sah apa tidak? Punggung telapak tangan terlihat. Bukan aurat, boleh terlihat kalau punggung tangan ya dan telapaknya. Sholat wanita pakai cadar sah apa tidak? Sah. Tidak ada larangan. Subhanallah.
Kalau sholat jidat tertutup jilbab ketika sujud sah apa tidak sah? Itu sudah dibahas di dalam bab kaifiat sholat. Jika sendal putus lalu sementara pakai sendal perempuan atau sebaliknya, maka bolehkah? Pertama, kalau sendal jepit begitu nggak ada kekhususan untuk laki perempuan ya, dua-duanya dianggap lumrah. Kalau sendalnya jepit, kecuali kalau slop. Slopnya pasti untuk perempuan. Kita umpamanya mau kajian, sendal kita putus pakai slop dulu ke masjid. Nggak boleh, karena tasyabuh dengan wanita. Ikhwan pasti ketawa semua tuh, ya. Tidak boleh. Saya seorang akhwat. Ayah saya masuk Ahmadiyah. Terbawa oleh keluarga bibi, 2 adik ayah sekaligus sudah masuk duluan. Sebelum ayah masuk Ahmadiyah, suami saya masih memperbolehkan saya silaturahmi dengan keluarga besar saya. Namun semenjak ayah saya masuk Ahmadiyah, suami saya melarang menemui keluarga karena tujuannya untuk menjaga akidah. Termasuk saat ibu saya sakit pun saya tidak bisa menunggu. Apakah tindakan suami saya sudah benar? Saya anak tunggal yang dulunya sangat dekat dengan keluarga ayah termasuk bibi tersebut. Iya, kalau tujuan suami menjaga akidah istrinya ya benar, harus demikian. Itu kewajiban seorang suami menjaga agar akidah istrinya tidak belot kepada akidah yang sesat. Ahmadiyah mengkafirkan kita dan menurut agama kaum muslimin mereka juga kafir. Karena apa? Karena meyakini adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Itu sudah bertubrukan dengan rukun iman, ya. Walaupun mereka masih mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, tapi meyakini adanya nabi baru itu sudah sebuah perbuatan yang menyebabkan mereka murtad. Apalagi mereka menganggap kita kafir karena tidak beriman kepada nabi mereka, tidak beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada nabi mereka dalam kitab mereka. Mereka punya kitab tersendiri, yaitu sudah keluar dari Islam. Khawatir istri kita terpengaruh, dilarang. Iya betul. Maka wajib si istri ini menurut kepada perintah suami dan insya Allah dia tidak berdosa dengan tidak silaturahmi kepada orang tua karena khawatir terpengaruh tadi. Wallahu a'lam. Adakah keutamaan memakai pakaian gamis ketika sholat? Apakah jika isbal maka tidak sah sholatnya? Ya, ada keutamaan memakai gamis. Itu dulu kita sudah bahas, ada sebuah kitab judulnya Al-Qaul Mubin fi Akhtail Musallin. Beberapa kesalahan orang-orang, penjelasan yang terang tentang kesalahan orang-orang yang sholat. Salah satunya adalah tidak menutup aurat. Yang dimaksud tidak menutup aurat adalah bukan sekedar menutup tapi juga tidak menampakkan bentuk tubuh. Kalau seorang wanita sholat dengan memakai celana panjang, pakai kerudung, pakai celana panjang lalu sholat. Bagaimana reaksi kita? Pakaian celana panjang itu menutupi seluruhnya dan pakai kaos kaki. Bagaimana reaksi para pemuda muslim? Pasti bereaksi nggak sah itu. Kelihatan bentuk auratnya. Karena menampakkan bentuk tubuh. Syekh Al-Albani menyatakan, huwa yansa nafsahu. Pemuda itu melupakan dirinya sendiri. Dia sendiri gitu ketika sholat ya. Memakai celana panjang yang ketat yang mencetak bentuk tubuh. Ada nggak perbedaan antara kriteria menutup aurat laki dengan wanita? Tidak ada, sama. Yang membedakan hanya batasan auratnya. Laki-laki kepalanya, rambutnya bukan aurat. Boleh bubu lucun, tidak memakai kopiah, tidak memakai sorban. Kelihatan telinga, kelihatan leher, kelihatan dada, boleh.
Tapi wanita tidak boleh. Batasan auratnya beda. Tapi batasan menutup auratnya sama. Tidak boleh menampakkan auratnya yang haram untuk diperlihatkan. Tidak boleh mencetak. Tidak boleh transparan. Itunya sama. Sehingga kalau wanita diharamkan untuk memakai celana panjang, kenapa laki-laki boleh? Ini ijtihad sebagian ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya pakailah gamis yang menutupi sampai ke bawah lutut dan atau sarung untuk menutupi bentuk aurat kita. Ini pendapat yang pertama. Minimal itu afdal. Apakah semua ulama sependapat? Tidak. Syekh Al-Utsaimin menyatakan kalau di sebuah negara memakai celana panjang sudah merupakan uraf, kebiasaan umumnya para laki-laki. Sehingga tidak mencetak, tidak menarik perhatian. Tidak beda sendiri gitu. Semuanya pakai celana panjang, maka dibolehkan di tempat dan lingkungan seperti itu laki-laki memakai celana panjang. Adapun kalau di sebuah negeri yang umumnya pakai gamis lalu kita sendirian pakai celana panjang, maka itu menarik perhatian. Beda sendiri ya, maka tidak boleh. Oleh karena itulah Syekh Al-Utsaimin membolehkan memakai celana panjang di sebuah negara yang umumnya laki-laki memakai celana panjang. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat karena tidak menjadi pusat perhatian bentuk aurat yang dia tampakkan dengan celana panjangnya. Nah di Indonesia celana panjang ini masih umum atau sudah jarang? Masih umum, maka boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau tertutup itu lebih afdal, lebih utama. Seperti memakai gamis atau sarung yang menutup bentuk tubuh laki-laki itu, maka itu lebih utama. Kedua, lebih utamanya juga syiar. Orang yang pakai gamis siapapun pasti bakal diyakini dia seorang muslim. Secara zahir, secara lahiriah ya. Pasti dia seorang muslim. Itu syiar. Tidak semua orang Islam berani memakai gamis di tempat umum. Makanya kita melihat jarang orang pakai gamis di mal-mal, di pasar, di jalan ya. Hanya 1-2. Karena untuk mau berani memakai gamis perlu mental dan keimanan. Ada efek nggak bagi orang di sekitarnya? Ada. Wanita-wanita yang memperlihatkan aurat ketemu orang yang bergamis dia tutup itu bahunya. Ya, nunduk gitu. Cepat-cepat ingin berlalu. Karena mungkin apa? Malu. Ketika ada seorang ikhwan mengantar istrinya belanja di sebuah toko. Nah ada nih toko baju nih. Disamperin, ternyata si wanita penjaga toko itu sedang memakai lengan pendek. Begitu lihat ada ikhwan tersebut pakai gamis dan istrinya pakai cadar, dia langsung ambil jaket, dia langsung pakai. Dia langsung kancingkan sampai ke lehernya. Itu efeknya positif apa negatif? Positif. Ketika ikhwan dan istrinya itu pergi, buka lagi nih. Minimal ada pengaruh ya. Dan itu sisi afdoliyah memakai gamis. Apakah jika isbal sholatnya tidak sah? Sholatnya sah. Tapi dia berdosa. Saya sudah menyampaikan pada suami tentang hukum pakaian bagi laki-laki bahwa celana panjang tidak boleh melewati mata kaki. Tapi tetap saja cuek dan seperti enggan untuk mengikuti. Tolong disampaikan lagi Ustadz tentang hukumnya. Ada gitu di sini. Lalu karena dia hanya mau pakai celana di atas mata kaki saat sholat ke masjid saja. Sedangkan dalam pergaulan kegiatan yang lain masih melewati mata kaki. Apakah dia termasuk munafik? Enggak munafik. Tapi maksiat ketika dia isbal. Hukum isbal diikhtilafkan oleh para ulama antara haram dan makruh. Sebagian ada yang memakruhkan apabila tidak ada rasa sombong. Adapun yang mengharamkannya banyak. Pertama hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari,
ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Setiap sarung yang diulurkan melewati mata kaki maka itu di dalam neraka. Ini umum. Tidak ada apa? Tidak ada penyebutan karena sombong, enggak ada. Umum. Mau sombong mau tidak, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja sarung yang diulurkan melewati dua mata kaki itu di dalam neraka. Jadi hanya satu saja. Sanksinya yaitu neraka aja. Adapun kalau dengan sombong ada 4 sanksinya, azabnya. Ketika Nabi SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Walahum adzabun azim. Kata Nabi SAW, siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, di sini sebut karena sombong, Allah akan memberikan 4 azab. Pertama, Allah tidak akan memperhatikan dia pada hari kiamat. Dia dihinakan. Allah tidak akan mengajak bicara dia. Allah murka kepada dia. Allah tidak akan mensucikan, tidak akan membersihkan dia. Tidak akan diampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir baginya azab yang sangat pedih. 4. Kalau karena sombong 4, kalau tanpa sombong 1. Mending mana? Ya mending jangan kena azab. Mending tidak isbal. Ada yang menyatakan ini mutlak, ini muqayyad. Yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Iya, kalau seluruhnya termasuk sanksinya sama. Kalau ini sanksinya berbeda nggak bisa. Hamlul mutlak alal muqayyad. Karena perbedaan sanksi, perbedaan azabnya, maka tidak boleh. Jadi intinya kalau orang karena sombong lalu isbal, dia diazab dengan 4 jenis azab. Kalau tanpa sombong, dia diazab dengan 1 jenis azab saja, itu masuk neraka. Kedua, sebenarnya sombong menurut kita berbeda dengan sombong menurut syariat. Dan sombong yang harus kita ambil sombong menurut syariat. Walaupun menurut kita tidak sombong. Nah kita mah tuh antar sama kita aja ukuran sombong beda-beda. Umpamanya sudah lama nggak datang, wah sombong, udah lama nggak datang. Bukan sombong, mungkin sibuk ya. Ketika kita berpapasan di jalan, oi dari mana ke mana? Dia cuek aja terus lihat HP-nya. Kita katakan apa? Sombong, dipanggil nggak ngelirik. Padahal bukan sombong, tapi tuli yang kayak begitu. Jadi menurut kita aja sombong ini sudah bergeser maknanya ya. Nah adapun sombong menurut syariat beda lagi. Salah satu keterangan syariat yang menerangkan tentang sombong dalam hal berpakaian adalah isbal. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud menyatakan, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Ini hadis Nabi SAW. Jauhi oleh kalian isbal karena isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Kalau menurut syariat itu sombong ya sudah sombong. Jangan dilawan, menurut saya mah enggak. Menurut saya enggak, menurut syariat sombong. Ya siapa yang kita ikuti? Menurut syariat. Kata syariat sombong ya sudah sombong. Lalu dibalikan lagi, yang tidak isbal, yang cingkrang tuh sombong merasa sok sunnah. Jadi terbalik. Kata Nabi SAW yang isbal itu sombong, kata dia yang cingkrang sombong merasa lebih nyunah. Jadi terbalik, karena otak, karena logika. Dia sudah salah melanggar hadis, disusul dengan kesalahan yang lebih fatal, yaitu apa? Yaitu menolak nas hadis dengan logika, dengan perasaan. Allah berfirman, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasul. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasul itu lebih memakai otak untuk menolak ayat dan hadis. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Salah satu maknanya jangan mendahulukan otak kita menolak hadis Nabi SAW. Antah batu amalukum wa antum la tashurun, nanti batal amal-amal kamu tanpa kamu sadari. Jadi dengan isbalnya saja sudah melanggar hadis itu. Kesalahan kedua, hadis itu ditolak dengan logika dan perasaan. Ini kekeliruan ya. Mudah-mudahan ini
memberi motivasi kepada kita untuk takut terhadap isbal. Bolehkah kami mengambil ilmu dari Ustadz Fulan LC? Di sini disebut tapi nggak saya terangkan. Mudah-mudahan yang bertanya aja yang paham, tidak recommended ya. Terakhir ya. Apakah berarti seperti kita berkunjung ke tempat wisata seperti Bali, kemudian diharuskan memakai ikat pinggang dari kain yang disediakan di pintu masuknya? Juga termasuk tasyabuh. Kalau ikat pinggang itu termasuk ciri khas agama mereka, tidak boleh. Zunar namanya. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya tentang hadis, lalu beliau menyampaikan hadis. Lalu ditanya, "Atakhudhu bihi?" Apakah engkau mengambil hadis ini? Apa kata Imam Syafi'i? Apakah kamu lihat aku keluar? Hal ra'aitani kharajtu minal kanisah? Apakah kamu melihat aku keluar dari gereja? Apakah kamu melihat aku memakai zunar? Zunar itu artinya sabuk yang khas, aksesoris ibadah, pakaian yang dipakai untuk ibadah ritual agama mereka. Kalau itu menjadi ciri khas agama mereka, ya tidak boleh ya. Tapi kalau itu tidak ada kaitan dengan ritual agama mereka, sama aja umpamanya dengan memberi hadiah ini permen sama dengan seperti itu, atau ini gantungan kunci seperti itu, cuma ini mas selendang. Tidak ada kaitan dengan ritual agama tertentu, maka boleh. Tapi kalau itu ritual agama tertentu, maka tidak boleh. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa esok di Masjid Al-Furqan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.